Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan nama kelompok Usma Kapa. Yang bersangkutan kelompok, saya sendiri Muhammad Irfansyah, kemudian di sini ada Delvan Reynaldo Laden, dan di bawah sini ada Octavian Yoga. Jadi, sistem aplikasi yang kita buat adalah aplikasi sistem to do list, di mana aplikasi kami dapat digunakan sebagai catatan jadwal kal kalian-kalian para penggunanya untuk mencatat jadwal kalian sehari-hari. Untuk demonya akan saya untuk demo aplikasinya akan saya jelaskan. Ini adalah tampilan awal dari aplikasi yang kami buat. Untuk menambahkan kegiatan, kita bisa memencet atau memilih ikon tanda tambah di kanan bawah. Nah, di sini kita bisa mengisi kegiatan yang ingin kita lakukan dengan tanggalnya dan lain-lain. Nah, apabila kita mengosongkan jadwal kegiatannya dan langsung memencet icon checklist di kanan bawah, dia akan tampil sebuah tulisan tuh, bahwa kegiatan ini tidak boleh kosong. Jadi kita harus mengisi kegiatan ini. Misalnya misalnya hari ini record mobile, jam pada tanggal 7 pada tanggal hari ini dan pada jam misalnya jam 23:19. Baru kalau sudah selesai, kita pencet tanda checklist di kanan bawah. Otomatis kegiatan yang sudah kita bikin akan masuk ke jadwal kegiatan yang telah kita buat. Nah, selanjutnya kita bisa menambahkan kegiatan lagi dengan pencet icon tanda tambah di kanan bawah. Misalnya besok kita mau kegiatan lari pagi pada tanggal 8 di jam 6 pagi. Selanjutnya kita pencet tanda centang ini. Nah, dia akan masuk ke list kegiatan besok. Dan ada juga list kegiatan nanti. Misalnya kita sepeda sore, tuh, sepeda sore pada tanggal 9 di jam 5 sore. Selanjutnya kita pencet centang. Nah, dia akan masuk ke list kegiatan nanti. Nah, untuk kegiatan yang sudah kita buat yang record mobile, karena dia sudah sampai ke jam sekarang atau sudah melewati jam sekarang, maka dia akan berwarna merah. Dia masuk ke list kegiatan yang sudah terlewatkan atau sudah lewat, jadi dia berwarna merah. Nah, selanjutnya jika kita membuat kegiatan, misalnya jalan-jalan jalan-jalan, misalnya hari hari ini jam jam berapa pun itu, jam 1 lah. Nah, terus kita nih nggak nggak pencet nggak pencet centang nih, langsung kita pencet icon tanda panah di kiri atas, kita langsung pencet keluar. Nah, nanti kegiatan yang sudah kita buat itu, dia nggak masuk ke list kegiatan ke list kegiatan yang ingin kita lakukan. Jadi kalau misalnya kita ingin membuat kegiatan, pastikan bahwa kita sudah memencet tanda centang, icon centang yang ada di kanan bawah. Nah, selanjutnya, misalnya kita punya kegiatan main, misalnya main raket, misalnya misalnya besok ja misalnya misalnya kita bikin tanggalnya aja tanpa jam dan kita centang. Nah, dia akan masuk ke list besok, tapi tanpa singkat waktu jam. Jadi jadwal jadwal kegiatannya itu selama tanggal tersebut dia akan ada. Jadi kalau kalau misalnya sudah masuk ke tanggal selanjutnya, jadi jadwal kegiatannya akan masuk ke kegiatan yang sudah terlewatkan atau kegiatan yang sudah lewat. Misalnya kita update kegiatan yang main raket, kita ganti ke tanggal 6, tanggal yang sudah lalu. Nah, dia sudah otomatis jadi merah, jadi kegiatan yang sudah terlewatkan, kemudian kita centang. Nah, dia sudah masuk kegiatan yang sudah terlewatkan. Begitu juga dengan jamnya. Misalnya kita set jam berapa gitu, baru kita oke, dia sudah langsung otomatis merah juga, sudah masuk kegiatan yang sudah terlewatkan. Kemudian untuk menghapus kegiatan yang sudah kita buat, kita bisa memencet ikon lingkaran pada
bagian kanan kegiatan yang ingin kita hapus. Misalnya kita ingin hapus main raket sama record mobile, kita tinggal pencet icon lingkarannya. Nah, kegiatan yang ingin kita hapus sudah terhapus. Selanjutnya ada menu titik 3 di bagian kanan atas. Di sini ada about, kalau kita pencet, di sini ada aplikasi yang kita buat, namanya dan nama kelompok kami beserta anggotanya. Sekian demo aplikasi yang telah kelompok kami buat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Delvan Reynaldo Laden. Baik, selanjutnya kita lanjut ke spesifikasi atau perangkat keras dan perangkat lunak yang kami gunakan dalam pembangunan proyek kami. Nah, untuk perangkat kerasnya, di sini kami menggunakan laptop, lalu keyboard eksternal, dan juga mouse. Nah, itu untuk perangkat kerasnya. Lalu untuk perangkat lunaknya, di sini kami menggunakan 3 perangkat lunak. Yang pertama, di sini ada Visual Studio Code untuk ngoding atau membuat proyeknya. Dan di sini untuk versinya, kami menggunakan versi 1.52.2. Lalu kemudian software yang kedua ada Discord. Discord ini kami gunakan untuk saling berkomunikasi. Nah, itu lihat muka. Lalu kemudian yang ketiga ada GitHub. Gunanya GitHub di sini kami gunakan untuk menyimpan proyek kami. Dan juga menggunakan GitHub kami jadi lebih mudah untuk saling bekerja bersama-sama. Karena di sini GitHub sangat bagus dalam manajemen proyek. Oke, mungkin itu saja untuk perangkat lunak dan perangkat keras yang kami gunakan dalam masa pembangunan. Baik, saya akan mempresentasikan codingannya. Tapi pertama-tama untuk pembagian tugas itu saya sendiri pada bagian database-nya, Muhammad Irfansyah pada bagian UI-nya, dan Delvan pada bagian fitur-fiturnya. Untuk Flutter yang kami pakai itu kami memakai Flutter yang versi stabil 2.2.1, dan untuk database-nya kami memakai plugin dari SQLite yang dikhususkan untuk Flutter. Nama package-nya itu SQF Lite. Versinya 2.0.2.0. Baik, saya akan menjelaskan soal codingannya. Jadi kita pertama punya mainnya itu sebuah function asynchronous. Jadi dia bakal nunggu si database-nya untuk diinisialisasi. Jadi dia bakal nyari di mana pet default dari si Android. Terus si database bakal ngebuka dulu, terus ngejoinin si pet-nya sama si nama database-nya, terus di create. Nah, untuk function create-nya itu dia ngebuat tabel to do table didapat dari variabel ini dengan ID integer, primary key not null, lalu ada text-nya string, tanggal string, jamnya string, datanya string, is dan integer not null. Lalu ada query ini ya select from table, itu insert dia masukkan data, kalau update dia ngupdate data, dia nyari ID-nya mana ID, baru di delete juga sama kayak update tapi dia di delete. Dan untuk si to-do-nya sendiri dia punya atribut-atribut ini. Dia punya ID yang tadi dimasukkan, task, kegiatannya, tanggalnya, jamnya, dan date time ini untuk comparing supaya nanti dia bisa disorting berdasarkan tanggal. Kalau tanggal dan jam di atas ini dia cuma untuk ditampilin aja. Lalu ada boolean is done. Lalu ini mapnya nanti bakal dikirim ke sini. Bisa lihat insertnya itu to mapnya didapat dari sini. Kita kembali ke codingannya. Ini ada tim datanya, jadi ini kayak variabel kalau di CSS.
Jadi kita tinggal ngubah atribut yang ada di sini, lalu semua yang ada yang sudah masuk di widget lain itu juga ikut terubah. Lalu kita masuk ke homepage Dart. Ini adalah homepage Dart. Jadi halaman ini dibuat dari .dart ini. Jadi si database yang tadi itu dia tersimpan di dalam sebuah list yang dimana isinya itu adalah objek to do. Objek to do tuh si ini. Jadi saat di ini state dia bakal nge-refresh. Refreshnya itu kita dapat dari sini. Jadi ada list isinya map. Jadi si DB query itu dia bakal mengembalikan sebuah list map. Karena kita lihat di query-nya ini itu tipe datanya list map dynamic. Sama seperti ini, list map dynamic. Si result ini terus di map ini kayak looping aja sebenarnya. Lalu ada shape-nya ya gitu, selama dia nggak null dia bakal insert refresh baru di set state supaya ada perubahan di layarnya. Lalu di update-nya juga gitu, delete juga gitu. Nah, ada list view ini dia yang bakal nampilkan yang begini. Jadi gini. Jadi kesimpulannya dalam aplikasi kami yang kami buat, aplikasi kami bisa menambahkan aplikasi kami adalah aplikasi sistem to do list di mana dapat digunakan untuk pengaturan jadwal kegiatan yang ingin kita lakukan. Di aplikasi kami juga sudah bisa melakukan penambahan jadwal, bisa melakukan update jadwal kegiatan yang ingin dilakukan. Dan kekurangan di aplikasi kami masih belum bisa mengirimkan notifikasi ke handphone para penggunanya, dan insya Allah kedepannya mungkin akan dikembangkan lagi agar aplikasi kami menjadi aplikasi yang lebih baik lagi. Mungkin sekian dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.